Sehingga Kiai Imaduddin bukan membuat fitnah. Karena apa? Baik dari sisi ontologinya maupun dari sisi epistemologinya maupun dari sisi aksiologinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat orang satu apa rahmah barokah salamah Allah surahkan untuk kita semuanya. Dosen UIN Semarang menanggapi adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terkait dengan Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Pahlawi. Panjang lebar disampaikan oleh dosen UIN Semarang ini, memberikan edukasi kepada masyarakat yang hadir termasuk mahasiswanya, sehingga dipandang perlu adanya sebuah pengetahuan baru terkait dengan Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena selama ini belum ada yang berani membuat sebuah tesis terkait dengan bagaimana Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi Nusantara ini, sehingga apa yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ditangkap langsung oleh dosen UIN Semarang ini sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengkaji mengenai nasab Pahlawi sebagai Duriyah Rasulullah SAW tersambung dan tidaknya. Ini menjadi sebuah edukasi baru, pembelajaran baru bagi kaum milenial termasuk mahasiswa UIN Semarang itu sendiri, sehingga dosen filsafat ini membeberkan hasil kajian tesis Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana penuturan dari dosen UIN Semarang terkait dari hasil tesis Kiai Haji Utsman Al-Bantani. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah manfaatnya aksiologi dari kajian Kiai Imad itu? Besar sekali. Manfaatnya apa? Sekarang ini tidak ada politik identitas. Dulu tahun 2019 namanya setiap pemilihan pemimpin, misalnya gubernur DKI, wow, dengan baju sebagai cucu Nabi, mau diikuti ngaco, enggak diikuti Wakil Imaduddin Utsman dari Banten, yaitu dengan memunculkan satu kajian aturas yang diintegrasikan dengan perkembangan teknologi modern. Mengapa dia melakukan kajian ini? Karena ini hubungannya dengan sanad, keilmuan, ilmu-ilmu keislaman di pesantren. Mengapa beliau mengkaji ini? Karena ini bagian daripada kajian aturos, sesuatu yang berhubungan dengan cucu Nabi itu hubungannya dengan aturos. Beliau tidak hanya berhenti di situ, dia melakukan penelitian secara literal dan menemukan satu data-data yang luar biasa terkait dengan kajian aturos beliau. Ditemukan sebuah simpulan. Simpulan ini tidak hanya berhenti di sini, tapi beliau dialogkan dengan sistem teknologi modern, dengan sistem genetika atau sistem DNA. Bagaimana mungkin di Indonesia sudah sangat mapan, sudah terkonstruksi namanya Habib itu adalah zuriyah Nabi, tapi karena ada oknum-oknum yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, tetapi justru malah kontraproduktif terhadap risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengkritik secara langsung tidak ada dasar, tentu tidak begitu kuat. Akhirnya beliau melakukan sebuah penelitian aturos. Dari hasil penelitian membuat sebuah simpulan yang sudah bisa kalian ikuti di sosial media, yang nggak perlu saya ulang. Tapi dari sini beliau tidak berhenti di sini, melibatkan perkembangan ilmu modern, yaitu sistem DNA.
Dari hasil kajian aturan seperti ini, beliau belum berani mengungkapkan ke ruang publik karena akan berhadapan dengan mainstream, arus pemikiran yang sudah berkembang di masyarakat. Akhirnya beliau mendialogkan kajian aturas dengan kajian DNA. Bongkar dari hasil kajian DNA, ternyata benar kelompok yang memunculkan oknum-oknum yang kontraproduktif terhadap risalah kenabian ternyata nggak ada hubungannya dengan nasab yang langsung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Hasil DNA, dan ini tidak hanya di Indonesia dan sudah mendunia dan terpublikasi secara internasional, hasil tes DNA begitu. Dari hasil kajian sosial historis, ternyata banyak hal-hal yang kontraproduktif terkait dengan kehidupan masyarakat sosial. Ternyata banyak oknum-oknum yang ditemukan justru kontraproduktif terhadap risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW. Banyak kasus-kasus masyarakat yang menjadi korban oknum-oknum seperti itu. Akhirnya apa? Kajian beliau bisa dirasakan baik secara ontologi maupun secara epistemologi maupun secara aksiologi dari kajian seorang santri yang mencoba ingin masuk ke dalam wilayah peradaban modern. Kajian ontologinya apa? Kajian ontologinya adalah relasi klan ini terhadap kenasaban yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kajian ontologinya. Benarkah? Atau bagaimanakah yang sesungguhnya dikaji secara epistemologi dari kajian aturos? Juga beliau kaji secara rasional, beliau kaji secara empiris, beliau kaji secara koherensi, kesesuaian teks yang terus menerus, keberlangsungan aturas dari Nabi sampai abad pertengahan sampai sekarang, adakah konsistensi sumber yang beliau jadikan dasar? Ternyata beliau mengumpulkan konsistensi teks aturas yang bersumber dari Nabi, dari sahabat, dari abad pertengahan sampai karya-karya sekarang ini, ditemukan koherensinya. Akhirnya tidak hanya di situ, teori yang beliau temukan dari Hasanah At-Turas dia dialogkan dengan perkembangan teknologi dengan sistem DNA itu tadi. Korespondensi juga beliau lakukan. Dari segi epistemologi beliau sangat kuat. Seorang santri dari kajian yang dikenal berlawanan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, tapi justru kajian beliau jadi kajian aturas bisa berdialog dengan kajian ilmu pengetahuan modern. Adakah manfaatnya? Aksiologi dari kajian Kiai Imad itu besar sekali. Manfaatnya apa? Sekarang ini tidak ada politik identitas. Dulu tahun 2019 namanya setiap pemilihan pemimpin, misalnya gubernur DKI, wow, dengan baju sebagai cucu Nabi, dengan membuat satu statement politik, membius masyarakat, akhirnya orang bingung dalam konteks keberagamaan. Mengapa? Karena ada sosok-sosok yang dalam tanda kutip sakral dalam keberagaman umat Islam memainkan politik identitas. Mau diikuti ngaco, enggak diikuti khawatir dosa, khawatir kualat. Akhirnya apa? Dari tahun ke tahun, sejak zaman Gus Dur, bahkan Gus Dur pernah dikatakan dengan ungkapan-ungkapan sebagai presiden buta lah, sebagai presiden macam-macam lah. Ini karena dia merasa sebagai orang yang punya power sebagai cucu Nabi. Setiap perkembangan politik, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional, selalu bikin recok atas nama identitas Islam yang disimbolkan oleh sosok yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, sehingga setiap pemilu itu selalu rame. Tapi coba setelah muncul tesis Kiai Imad, sekarang ini tidak ada konflik-konflik politik identitas yang ditimbulkan oleh sosok-sosok tertentu, sehingga nggak ada dalam politik ini oknum dari Habib yang bikin rame, nggak ada. Semuanya duduk manis sekarang ini, semuanya indah.
baik Habib yang ada di Jakarta dalam pemilu itu semua indah. Sudah nggak berani dengan keluar-keluar, di dalam tangan, dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Udah nggak ada yang berani gitu. Ada begitu ketawakan dunia nanti. Ini bentuk aksiologi dari kajian tulos yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin. Sehingga Kiai Imaduddin bukan membuat fitnah. Karena apa? Baik dari sisi ontologinya maupun dari sisi epistemologinya maupun dari sisi aksiologinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi ingat, meskipun demikian kita akan menghormati para habaib yang berilmu. Kita sebagaimana kita akan menghormati ulama yang berilmu, para kiai yang berilmu, yang tidak membuat kontraproduktif terhadap risalah kenabian, tapi betul-betul kiai, ulama, habaib yang betul-betul menguatkan risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW. Sehingga kita akan menghormati para habaib yang berilmu, yang berakhlakul karimah. Kalaupun ada oknum yang mengaku-ngaku cucu Nabi dengan tidak berakhlak, bisa ditembak dengan tesis Kiai Imad. Kowe ngaku-ngaku cucu Nabi, tingkahmu kayak ngono, iki lho tesis Kiai Imad. Akhirnya nggak berani macam-macam.